Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantara Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskanlah hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuasa, dan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dari pikiran kita, dan tidak ada seorang pun makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Amin. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, lihatlah tangan-tangan kami. Kami rindu Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Kuasai kami, urapi kami, menangkan kami. Roh yang di dalam Engkau lebih besar, maka itu jamah kami untuk menjadi nyata di pemandangan-Mu. Firman yang Kau berikan itu sempurna adanya, sehingga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra Tunggal yang percaya, mari kita siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berkata amin. Beri kemenangan ya Tuhan. Sama salah satu ambilkan saya tab ya, tab. Saudara, kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu ya dan amin. 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 Anda suka cita?
setelah kita mendengarkan kesaksian, terima kasih ya. Setelah kita mendengarkan kesaksian tadi, apa yang terkilas di dalam hidup kita, saudara? Apa yang terkilas? Ada sesuatu yang membuat saudara terkesan dengan kesaksian itu? Dengarkan baik-baik. Kesaksian itu adalah poin hidup saudara. Ya, jadi ada seorang yang berkata bahwa ibu enak bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Saya tersenyum dan saya merasa bingung karena saya juga tidak pernah berjumpa dengan wujudnya Tuhan itu seperti apa. Tetapi di dalam hati ini bergelora. Tahu bergelora? Saudara, namanya orang bergelora itu macam-macam ya. Saudara dapat uang banyak bergelora. Halo? Senang? Senang. Saudara mengalami sesuatu musibah, saudara sedih? Sedih? Halo? Nah, jadi itu respon hidup. Maka itu pada hari ini kita bercerita atau berkisah tentang temanya adalah semua seizin Tuhan. Apa? Seizin Tuhan. Jadi bukan karpe Bu Titi, ya. Demikian juga judulnya adalah bergumul di dalam roh. Bergumul di dalam roh. Roh bisa dipegang? Bisa dipegang? Tidak bisa. Dalam tubuh manusia ada apa? Tubuh, roh, jiwa. Biar kayak anak kecil benlek kabeh itu. Buka mata ya. Dengarkan. Jadi kalau kita punya tubuh, roh, jiwa, yang kita bicara di sini adalah roh kita. Apa? Roh kita. Nah, sekarang coba saudara perhatikan, HP-nya dimatiin dan perhatikan pusat pada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat. Firman Allah hidup dan kuat dan melebihi tajamnya daripada pedang bermata dua manapun, bermata dua manapun, jadi seluruh dunia. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan itu adalah suatu bentuk, ya, suatu jalan untuk kita diproses supaya kita ngeh bahwa roh kita itu harus berkomunikasi dengan Bu Titi. Dengan siapa? Tuhan, ya, dengan Tuhan. Mari kita belajar, saudara, ya, dengan ayat ini, ya. Kalau Tuhan itu sudah memperhatikan kita, hari perhentian itu adalah hari di mana kita sudah tidak bisa bekerja karena sudah jedok, waktunya sudah tiba. Jadi hari perhentian itu dibilang orang adalah hari kematian, ya. Kalau kita bicara tentang kesuksesan, hari perhentian adalah masa tua kita sudah tidak bekerja lagi, ganti anak-anak yang bekerja. Itu ya hari perhentian. Tapi aku harus tetap bekerja, silakan, tapi tidak boleh depresi. Apa? Tidak boleh apa? Depresi. Kenapa? Karena anak sudah bertumbuh menjadi besar. Biarkan dia menjadi dewasa. Tapi kadangkala, jujur aja, saya juga begitu, saudara. Sebetulnya kita sebagai orang tua itu sangat mencintai anak-anak kita. Amin? Amin, ya. Sekarang kita tidak bicara tentang anak, tapi kita bicara tentang roh kita, ya. Apakah roh kita itu mengerti bahwa hari perhentian itu sudah saatnya tiba di tengah-tengah hidup kita? Loh, aku seumur. Kita tidak bicara umur. Loh, aku ini. Kita tidak bicara itu apa itu. Yang penting adalah saudara harus tahu bahwa Tuhan Allah kita sudah menyediakan tempat perhentian untuk setiap orang yang setia. Nah, terus apa caranya? Nah, ini saya terangkan, saudara. Ada satu kesaksian, saya juga lupa, Mbak Api, karena saya itu pelupa, saudara, ya. Bisa minta mohon maaf, ambilkan HP saya yang merah, ya. Jadi saya ini, saudara, nggak ngerti namanya roh itu. Kalau kita belajar, ya saudara, kita belajar untuk mengerti bahwa Tuhan itu ada di sisi kita, saudara. Prosesnya agak rumit. Kenapa?
Karena dalam hidup, terima kasih ya. Karena dalam hidup kita ini saudara banyak hal yang terjadi. Saya catat di sini kesaksian karena saya ini sudah agak pelupaan ya. Maka itu mari kita imani bahwa dalam hidup kita sebagai orang pilihan Allah itu kita harus memproses atau diproses untuk siap untuk berkomunikasi dengan yang di atas. Contoh aja saudara, suatu hari saudara saya juga nggak ngerti, kita ini lagi doa. Kita doa sama-sama. Kita ini kalau tiap pagi itu selalu berdoa ya dengan timnya. Doa kayak belum menikah waktu itu. Suatu ketika saya ini dapat sesuatu yang nggak terbiasa. Jadi maksudnya gini, waktu saya berdoa, saya menyembah, saya itu sukacita. Tapi hari itu saya merasa ada sesuatu yang membuat saya itu ketakutan. Akhirnya saya buka mata. Ya. Begitu buka mata, saya tidak kelihatan apa-apa. Tapi begitu saya tutup mata, saya merasa ada sesuatu. Jadi akhirnya saya bilang gini, Tuhan, dengarkan ya, saya ini titik, nama saya di gereja titik, di rumah Meme ya, titik tidak tahu kenapa ya. Hari ini saya berdoa tuh biasanya enak, seneng, enak, sukacita. Kok ini kok ada rasa ketakutan gitu. Kalau memang saya salah, saya mohon maaf. Nah, enak Bu Titi iso gitu. Itu kepekaan. Halo, apa? Melatih kepekaan. Kalau saudara tidak peka, gak bisa saudara ketemu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu roh kebenaran, roh yang masuk seperti firman. Firman itu ada perkataan Allah. Dan firman itu akan membentuk hidup kita itu, akan bekerja dalam tulang sumsum kita sampai kepada roh jiwa kita. Itu janji Allah, saudara. Makanya di dalam firman Tuhan katakan sungguh bahwa orang yang setia itu sudah melihat atau mengerti jalurnya Tuhan itu kemana. Nah ini sekarang kita lanjutin. Setelah itu saya diem, terus saya berdoa, biasa berdoa. Tapi dengarkan, di dalam hati ini keluar seperti ada sesuatu yang menggerakkan nyanyi. Nah gitu saya. Akhirnya saya gini, nyanyi. Dawung ini waya doa, logika. Waya doa nyanyi lah di omeli orang bisa daya pun banyak orang. Tapi dalam hati ini keluar nyanyi. Ya sudah, karena terdorong itu saya bilang, dengarkan, Tuhan, kalau ini kehendak-Mu, dengarkan, kalau ini kehendak-Mu, terjadilah. Pakai lidah bibir saya untuk menyanyi. Saudara, tanpa ada stop atau apa, langsung keluar saya nyanyi. Padahal saya itu tidak pintar nyanyi. Dan saudara tahu nyanyiannya apa? Saudara tahu? Kalau saudara tahu, wah itu gampang. Karena itu di dalam hati saya itu sudah terpatri bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan, nyanyi aja saudara. Tapi berapa kali itu tidak tahu. Tiba-tiba mereka juga nyanyi. Setelah nyanyi, di tengah-tengah nyanyian itu sudah, saya barulah kelihatan sesuatu bahwa di pintu bagian ujung sana, jadi ini ruang, jadi gereja itu sudah, ruang tengah itu ada, ruang samping itu ada, ruang belakang ada. Jadi ini dari ruang belakang, ruang dapur keluar, lompat-lompat gini. Lah, saya pikir itu anak kecil. Tak tamat no, kok mukanya serem, iki duduk anak kecil tapi setan, betul enggak? Terus bener, begitu saya lihat, wah, sampai tutup bawah, saya sampai Tuhan, dalam hati saya lihat saya jeret, semua buka lari kabeh, betul enggak? Karena saya sudah bertahan, saya bilang Tuhan, saya percaya Engkau berkuasa, tapi tidak boleh fermentasi. Tahu fermentasi? Langsung keluar, setan, keluar, lari kabeh saudara.
Enggak boleh. Kita enggak boleh sembarang ngusir. Benar enggak? Karena Tuhan enggak suruh usir. Ya udah, saya buka hati, Tuhan. Saya serahno. Mereka nyanyi, ku tahu Tuhan, kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Di atasnya kepala orang yang doa-doa tuh, yang suka bohong tuh keluar. Mulutnya kak ulang. Kenapa tuh Tuhan? Tuhan tunjukin itu suka bohong, mateng loh. Setannya moro di situ deket loh. Nah iya, terus apa? Ampuni mereka Tuhan. Gitu. Pak, lalu kalau kamu sudah gitu gimana? Doakan Tuhan. Ya doa no, tak doa no. Jadi ada beberapa orang tuh tak doa. Tapi saya kan tidak mungkin. Kamu membohong? Tidak mungkin. Semua dibuka itu benar-benar nyata. Saya doain. Jadi saya itu nyanyi, mereka nyanyi, saya nyanyi sambil berdoa. Saya nyanyi, mulut saya, roh saya berdoa. Nah, itu sudah berdoa. Setelah selesai semua bersih, barulah setan ini cep, kayak robot ya, cep, kecil, hilang pus. Bukan sulap itu saudara. Akhirnya saya lega, nyanyi lagi, ku tahu Tuhan, wis plong, tidak ada apa-apa. Nah, itu bukan uji nyali, dengarkan, itu uhema, itu adalah supaya kita peka. Loh Bu, lek peka itu masuk setan-setan Bu, aku sudah mau Bu. Siapa yang bilang? Bukan setan-setan aja saudara, bukan setan-setan aja. Suatu hari, ini satu kesaksian saya ya, saya itu pergi ke pasar. Saya bingung, saya itu paling suka dengan semangka, belewah. Nah ya, semangka tak pupuk, katanya orang lek pupuk lek cerok itu tuwek ya, tua berarti manis dan merah. Ya udah, cerok satu pek pok cerok di sini sudah itu tak beli. Ketika saya beli, nah ini ketika saya beli, saya bilang sama Tuhan, boleh enggak semangkanya tak beli? Perasaan saya ini yang tua. Ya enak sudah, enggak dijawab. Ya udahlah, mungkin Tuhan izin tak taruh. Ganti belewa besar segini-gini. Wih, enak banget nih ya. Ini puasa tapi tidak boleh ya. Saya suka belewa. Terus saya bilang, Pak berapa ini gini-gini ya. Sudah banyak. Oke, saya milih itu belewa itu yang kuning, cantik gitu. Pokoknya tidak ada goresan apapun, tak ambil. Ketika saya ngambil, no benefit. Kalau tidak peka, ya tidak pas. Karena peka, jangan diambil. Logika aja. Ya wong wayu kok ngene, kok bisa gitu. Itulah logika. Ketika Tuhan sudah memerintahkan, kita tidak boleh berontak, saudara. Harus bilang, Tuhan, kalau Tuhan tidak kehendak saya pakai belewa ini, beli belewa ini tidak apa-apa, tak balik no. Duh Bu, ibu ini goblok. Waduh, dia goblok-goblok saja. Oh ini wayu kok ngene, kok gak gelem dituku, gede menewan. Terus Pak, aku gak seneng. Tapi Tuhan bilang, mataku tertuju padamu, bukan tertuju padamu. Tapi Tuhan tuh menjadi situ. Kalian cilik kecil, hijau bisa. Kalau logika Tuhan, iki belewa hijau, Tuhan warna hijau, mesti muda, betul enggak? Tapi apa ya? Ya sudah, Tuhan yang nyuruh. Loh, kok malah kecil? Gak suka belewa, katanya suka belewa. Omongannya gak bodoh. Ketika kita mengikuti, dengarkan. Ketika kita mengikuti Tuhan, kata hati dan kata orang tuh gosip tuh wakai sudah. Jadi akhirnya kita ngetro. Banyak yang sumbang gitu. Ya tadi, katanya kamu suka belewa besar, wayangnya kecil, dasar. Paling kamu gak punya duit, gak punya uang. Gitu. Terus pakai bangsa ini, dasar kamu bangsa. Gitu. Kalau saya mau, saya marah. Tapi Tuhan, jangan marah. Ini mau marah, udah jadi ya. Ya udahlah. Banting-banting, belewa, banting-banting. Biarin aja. Karena dibanting keras, kan timbangannya itu bukan timbangan kodok, timbangannya ada bunderan itu saja. Jadi dibanting, dilempar, pecah. Buah. Ya ampun saudara, merah beranga, enak, baunya wangi. Ya ampun sampai, wih,
oh enak ya, tapi sudah pecah. Terus ya apa Tuhan, tak ambil, enggak, jangan, tidak usah diambil, karena sudah ada kutuk. Jadi dengan kata-kata kutuk, dengarkan saya. Ketika kita mendengar suara Tuhan, kata kutuk aja loh, tidak layak waktu dimakan. Buah, hanya ya sudah, saya tidak makan belewa. Dima itu kan, saya nenteng semangka, nyanyi-nyanyi, hari ini harinya Tuhan, persis di depan pintu saya, toko. Kok toko sih? Persis di depan pintu pasar, maaf, karena itu belum nikah. Belewa, tak lirik, aduh, kok kecil-kecil kayak tadi. Tidak. Ketika saya melangkah gini, tunggu, balik, beli belewa, kecil coba, otomatis protes, kecil maumu besar, iya, beli 2 bisa toh, beli 3 bisa toh, iya ya, benar enggak? Kalau mau besar beli 2, beli 3 kan bisa, oh iya ya, ya udah, kata Tuhan aja, gitu. Akhirnya saya beli 1, 2, 3, beli 2 gratis 1 bu, mbak, ya, sing ada non mbak, istrimu ya, tak kasih uangnya, ya, tak ambil, pulang tak buka, belewai sama saudara wang ini, kayak yang pecah itu. Tuh, jadi Tuhan itu mengajarkan roh kita untuk berkomunikasi dengan Dia. Mau kok tegang sih. Soro itu Bu Didi, terlalu suci itu ya, betul, terlalu suci gitu. Tuhan tidak memandang kayak gitu saja. Tuhan memandang kesungguhan hati. Kalau kamu sungguh-sungguh, kamu tidak perlu protes. Kamu lo diem, Tuhan tambah sayang sama kamu. Dengan perhatikan itu. Jangan ngomel, jangan dumbel. Halo, jangan ngedumbel. Mana Pak bayarannya? Kasih ini. Loh, kok jadi cuma 2 juta? Itu yang 500 tak kejauh utang apa bla 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 bla. Dasar kamu. Aku tuh bisa bahagia hidup seperti itu? Tidak bisa. Makanya dengan apa yang kamu punya, sedikit atau banyak, kamu dikasih, kamu lagi dalam proses berdoa. Jangan gitu. Jadi kamu akan menjadi bahagia. Hidup sampai katanya hidup cuma sekali di dunia, nggak menikmati. Itu kita saya ya. Saya mengapa bilang gitu, karena saya ini orangnya keras, karena saya cide, kakak nomor 1 ngatur semuanya, itu saya. Jadi kalau enggak, awas kamu, pasti hukuman ada. Nah, sekarang begitu Tuhan ada dalam hati saya harus mulai luber, omong enak-enak gitu saudara, masih diolok-olok ngalor ngidul fitnah, banyak sekali. Nggak cukup kok jamur ya. Biarkan kayak jamur, asalkan kita nggak ketransfer. Amin, amin. Nah, jadi kalau Tuhan sudah sediakan tema perhentian, mengapa sih Tuhan kok nggak ada orang kok bicara soal tema perhentian? Karena manusia, dengarkan, seringkali tidak mempercayai roh, dengarkan. Wah, pokoknya doa ya, wis. Memang pokok doa, tapi saudara tidak peka. Bagaimana? Saudara tidak peka dan tidak ngerti. Saudara bagaimana? Bisa Tuhan nuntun kamu? Tidak bisa. Ketika saya depresi, stres, saya ini berulang-ulang saja. Bukan Tuhan itu izinkan begitu. Tuhan izinkan saya seperti itu supaya saya menjadi dewasa. Amin. Ini loh kemarin saya itu dibilangin, saya itu diundang, ya. Kemudian dia bilang bahwa nanti pulangnya tanggal 31. 31, padahal kan saya harus ada ibadah di sini hari Senin. Aduh, enggak mungkin. Ini saya cari sendiri. Semuanya full, penuh. Jadi tidak ada tiket ke A ini. Hanya saya gini, saya tanya Tuhan. Tadi tidak tanya, saya tanya Tuhan, ampuni saya karena saya nggak tanya. Ya tadi kan berangkatnya ada, pulangnya tidak ada. Saya tanya kan harusnya, tapi ini sudah terlanjur. Sekarang ini saya bagaimana? Tapi iblis masuk, penuh. Lalu telepon masuk adik saya, Dek,
waduh tidak bisa pulang deh, penuh. Aduh, kok bisa penuh? Iya, karena sudah tidak ada tiket yang dari Jakarta Surabaya penuh, dari A ini ke sini juga penuh, semua penuh. Mateng ya sudah pakai kendaraan lain, penuh. Terus pakai telepon yang orang lama-lama yang kita kenal, dia pakai jual apa yang tiket itu apa namanya? Travel ya. Wah, saya seneng ya. Lama, saya udah lama bilang, maaf ya Bu, penuh. Sudah di apa gitu, wis ngomong Inggris, wis gak tahu lah. Oh ya, saya enggak apa-apa, saya dengar ya, lemes. Kenapa saya enggak bisa pulang? Jadi kalau kemarin enggak pulang, saya enggak bisa dapat tiket. Tapi kemarin juga penuh. Hanya segini. Ya sudah, saya enggak tahu apa sih tak harapno. Jadi saya itu mainan kaki sama sepatu ya tak gatuk-gatuk apa nih ya, bulannya apa. Jadi kok ada cilik. Ketika saya duduk, saudara, saya kan duduk gini kan, mainan gini, Tuhan bilang, kakimu tuh capek, gitu. Daripada kamu gini-gini, mbok pijetono, ya tak pijeti. Ya. Nyanyi yo, aduh ya ampun, dilihatin orang Tuhan nyanyi kan gitu loh. Tapi Tuhan bilang nyanyi yo, ya udah tak nyanyi. Hari ini harinya Tuhan, orang hebat. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Jadi orang-orang tuh pada ngeliat saya, pada saya itu nyanyi di dalam hati. Tapi orang tuh ngeliatin saya itu ada anak kecil. Dia pegang-pegang mama, itu orang kenapa? Aduh, saya stres. Apa saya itu kelihatan kalau stres itu? Saya bilang, kenapa? Makanya Tuhan suruh saya nyanyi supaya saya tidak kelihatan stres kayak kehilangan orang gitu. Gitu. Jadi saya bingung. Aduh, di tengah kota, jadi saya bertuhan. Aku berserah aja sama Engkau, nyanyi yo. Aduh, nyanyi lagi dalam hati saya. Tapi Tuhan tahu, kamu capek hambaku. Enggak Tuhan, ya nyanyi yo. Kamu enggak mau nyanyi tak? Oh ya, aku mau Tuhan, mau nyanyi saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini saling melayani Tuhan iki piye pulangku. Dadi nyanyi sampai mikir, ini apa pulangku nih apa? Jadi bingung sendiri saya. Tuhan itu melihat isi hati kita. Kalau kamu berkomunikasi seperti itu, Tuhan sentuh loh. Terus. Jadi saya malu sendiri. Oh iya, berarti aku nyanyi ngawur ya. Dan hidup ini adalah kesempatan. Aduh, tiketnya tidak ada ya apa nih. Hidup ini saling melayani. Aduh, mateng aku nintik tidurin di adikku pulangnya apa. Nah, itu muter-muter itu. Kayak bangsa Israel berputar-putar. Itu masalah kita, saudara. Kita kadang gitu tuh. Aduh, ya apa gak cukup ini aduh. Buka firman Tuhan. Aduh, gitu tuh. Betul nggak? Jujur aja kita kan seperti itu, betul nggak? Karena kita seperti itu, jadi Tuhan tidak bisa buka jalan. Kenapa? Karena sudah ditutup kekhawatiran kita. Bener, saya 2 jam di situ, orang semua pada ngeliatin saya kayak orang kehilangan. Mungkin kehilangan uang, bisa kehilangan KTP, bisa gitu, saudara. Jadi saya itu dilihatin ngalor gitu, sana sini. Saya bilang gini, Tuhan, saya nggak mau dilihatin. Tuhan bilang apa? Kamu capek? Enggak. Kamu stres kah? Enggak wis Tuhan, enggak wis. Ya sudah nyanyi yo. Ya, nyanyi. Soalnya saya jalan dah. Tak tinggal karena kelihatan orang terus. Tak saya lari, bukan lari, saya bawa buntotan itu ya. Saya pegang. Kok Tuhan tuh baik. Ketika saya ada di satu toko, saya bilang ini titip ya satu tas dibawa, jadi saya bawa kresek enteng. Tuhan izin enteng itu pada apot hidup ini ada kan gitu kan. Tapi saya enggak, jadi saya enteng, jadi saya nyanyi. Saya bilang sama Tuhan, ya sudah Tuhan, saya berserah sama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya saya lenggang kangku. Saya suka cita ya, karena hari ini ada harinya Tuhan. Saya diizinkan Tuhan seperti ini karena Tuhan punya maksud dalam hidup saya. Itu aja. Jadi beda dengan tadi. Akhirnya saudara, tiba di wadik saya telepon, ya, kamu ngebelo sama Evelyn itu mantu saya. Tanya, wis pesawat sembarang batik kena, kau ojo gak ruda wis kocik deh, katanya. Ya, ayo tanya, lo kamu kenapa penuh? Yang bilang gitu. Coba punya adik Surabaya. Adik saya kan waktu
tinggi nada itu. Ya. Tapi saya berdoa dulu, Tuhan, saya mau ngebel mantu saya Evelyn. Tolong ya Tuhan, saat dibel langsung diterima. Soalnya dibel 10 kali kadang tidak diterima karena dia sibuk. Terus hari bertambah malam. Terus dia bilang terus gitu. Jadi saya yang ngatur, bukan Tuhan, betul enggak? Akhirnya saya malu sendiri, ya Tuhan ampuni saya. Ya wis, hanya sudah berserah. Hanya saya telepon. Dalam nama Tuhan, ayo Evelyn, rohnya sini. Enggak, saya bilang saya nama Tuhan dah. Saya telepon, langsung diterima. Apa mah? Waduh, lega berbunga-bunga saya. Aduh, terima kasih Tuhan. Ma, apa ma? Iya. Ini loh, apa mama ndak bisa pulang? Tiketnya ndak ada penuh. Loh, saya tak bilang nih toh ma. Mama kenapa ndak pesan-pesan jauh-jauh hari? Wah, ini tambah di khotbah. Tapi saya juga ndak marah, ndak salah kan dibilang itu. Hanya ya. Mama sekapok ndak mau. Sudah. Coba cari no. Saya tak cari no. Ngebel dulu enggak. Ndak ada ma. Loh, kamu lihat di mana? Yo lihat dengan tempatnya itu. Di HP lihat lagi sekali lagi. Ya ma. Lama aduh. Saya sampai teler, aduh ya apa nih Tuhan, tak serah. Terus saya bilang sama adik saya, nanti kalau enggak aku tak pulang di tempatmu. Tapi saya bingung, enggak bisa pulang sampai hari Rabu. Hanya udah gitu, enggak lama dia telepon, mah ada mah satu orang, cuma satu, cepet mah, mau enggak? Saya ambilin kesuwen, diambil. Begitu diambil, saudara, sampai di bandara, orang logika aja, gak ada orang satu pun. Katanya rame loh, sepi, tidak ada orang satu pun, cuma saya toh. Nah, dalam hati saya, jari ini rame, betul enggak? Lah kok kayak gini, ya dong. Akhirnya saya bilang, wis Tuhan tak serang, saya enggak boleh menggerutu. Nanti tanya itu, capek hambaku gitu lagi, nih, udah enggak mau, udah enggak wis. Akhirnya saya bilang ini, oh nomor 34, cari nomor 34, karena banyak batik saya. Nomornya 34, 1 sampai berapa? 60 saya kasih. Saya bilang, apa ya enak ya? Karena kursi tidak bisa dibeli. Ya udahlah, biar terima. Tapi Tuhan bilang, ayo bilang kalau kamu minta di depan, karena kakimu panjang dan kakimu kan sakit tadi, untuk kemeng-kemeng. Ya Tuhan tahu. Ya, saya bilang kram ya, Bu. Mbak, maaf ya, saya minta nomor yang di pinggir. Saya tidak bilang nomor 1, 2. Tolong ya Mbak, karena saya kram. Bu, pakai ini aja kursi roda. Enggak usah, saya bisa jalan kok. Sudah tahu nomor berapa? Tahu nomor berapa? Bayangannya saya 26, 30, 5C. Tuhan baik. Beri kemuliaan pada Tuhan saudara, ya. Saya memegang itu dengan gemetar dan saya naik dengan ucapan syukur dengan cucuran air mata. Tuhan baik. Komunikasi dengan Tuhan itu penting, saudara. Saat kamu itu kritis. Dan saat kamu senang pun itu juga menyamankan hatimu. Itu membuat kamu berbahagia lebih dari yang kamu alami di dunia ini. Kamu bahagia punya sembarang karir ya, punya segala sesuatu keluarga semua. Tapi Dhamma kena kebahagiaannya dari Allah itu luar biasa dan itu abadi. Jadi saudara, mari sebelum kita menghadap dalam kemah perhentian, saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima kenyataan hidup ini karena Tuhan berkarya. Bu, aku kan masih muda, aku loh berkarya, aku loh melayani Tuhan. Nah, ada satu kesaksian seorang pemuda saya kenal karena orangnya pendiam. Waktu itu saya ini temannya cece-nya dia, jadi dia punya kok cece, adiknya dia koko, dia adik. Akhirnya dia itu karena gara-gara patah cinta, putus pacaran, dia ngeheng. Suatu ketika saya ditelepon sama teman saya itu, ya, kok hilang? Loh, kok bisa? Gak tahu, dari gereja hilang. Hanya saja kita berdoa, saya datangi dia,
Saya beri penghiburan, dia nangis terus, mama nangis terus, bingung nyari polisi, di mana-mana kepolisian dipanggilin, tidak ketemu. Satu hari kita berdoa, satu hari berdoa, 2 hari Tuhan tidak jawab, tidak ngomong, tidak apa. Saya juga tidak minta Tuhan pembunuh, tidak. Saya cuma bilang Tuhan tak serang kukunya dia yang bernama Ai. Saya tidak tahu dia ada di mana, tapi Tuhan Engkau lindungi dia. Saya tahu bahwa suatu saat pasti kembali karena dia adalah anak. Saya yakin itu. Saya doa. 3 hari kemudian saya melihat saya berdoa, itu ada satu penglihatan hutan. Hutan itu penuh dengan pring, tahu pring bambu, ya. Kenapa? Karena bunyinya gini, kering, gitu. Dan saya dengar itu, ingat pada waktu saya lagi nyebrang di kali Berantas, kali apa lupa saya, mama itu nyuruh saya nyebrang sendiri. Nah itu saya dengar bunyi kriak itu, ternyata bambu itu. Nah akhirnya saya bingung, apa ya, mana ada hutan bambu. Akhirnya saya bilang sama teman saya, kamu tahu enggak di sini ada hutan bambu enggak? Gak ada. Iya ya, di mana ya? Ya sudah, doa aja, doa. Terus gitu kelihatan. Saya doa 3 kali, tetap ada itu. Terus akhirnya saya bilang sama orang tuanya, tante, ini kok ada hutan bambu di mana ya? Nggak ada nih. Akhirnya saya itu ketemu sama mak, dia punya mak, mamanya dia. Dia itu selalu kalau ketemu sama saya cerita-cerita. Ya. Mungkin mak ini tidak diperhatikan atau gimana, pokoknya cerita-cerita lama tuh. Nah, hanya dia ketemu saya, dia bilang, mak baik-baik, ya baik-baik, tapi aku sedih. Kenapa? Ini cucuku hilang. Nah ya mak, tak tahu mak. Nah kamu ya apa? Ya saya di sini nemeni aja. Mak saya jangan banyak pikir, kita doa yuk mak. Saya doa, tetap ada bambu. Aduh, saya tuh ngomong cerita sendiri. Aduh, di mana ya ada hutan bambu? Dia bangun. Duh, nih, kamu bilang apa tadi? Hutan bambu? Lu ada, di Jikman, sana ada. Hanya kita respon cepat toh, kepolisian segala macam. Ternyata benar ada. Dan hutan itu memang gini, bunyi kayak tuh. Dan di situ ada, makanya saya bilang ada seperti kayak air yang berdebu, itu ternyata ada air terjunnya kecil. Nah akhirnya saya tidak ke sana, tapi polisi datang ke sana dan dia ternyata di dalam situ, lalu dia dikeluarkan dari situ dan dibawa pulang. Dari situ saya tahu bahwa Tuhan itu baik. Kalau kita peka, saudara, saya tidak menuntut saudara seperti saya. Tapi perkara saudara itu pasti terselesaikan kalau saudara peka. Maka itu saudara harus berkomunikasi dengan Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan itu ngomong Tuhan. Karena ini akan menguji saudara, ini apa Atin? Ya apa gitu. Jadi kadang kala kita ini kena fermentasi dari orang. Seperti contoh ini. Suatu ketika ya ada seorang yang lagi berdoa ya. Terus dia berdoa, dia lagi bertengkar dengan sahabatnya karena dia mengkhianati atau apa tidak tahu. Hanya berdoa. Dalam doa dia itu karena dendam, kebencian ada. Iblis tahu sudah. Karena goyah imannya, iblis tahu. Hanya dia mendengar dan merasakan ada hembusan gitu ya. Terus dia bilang, apa ya ini? Terus dia lihat ada jubah berjalan. Wah ini Tuhan Yesus, dia bilang itu. Hanya dia bilang, Tuhan, diajak omong, Tuhan, engkau mau apa? Keluar. Terjun. Gitu sah. Nah itu kan di tingkat 3 atau 4 lupa saya. Dan dia kuat bener. Dan dia bingung, kok disuruh terjun gitu. Nah dia baru ingat, iya ya, Tuhan aja disuruh turun,
waktu di bumbung bait Allah. Akhirnya dia sadar, dia berdoa, menyembah, terus dia dengan suara gitu, setannya ketawa-ketawa. Jadi saudara harus hati-hati ya, kalau berdoa tidak boleh ada penglihatan yang aneh-aneh, benar enggak? Duh, Bu Titi kok ya, saya juga tidak mau saudara, tapi itu terus sampai akhirnya saya berdoa, Tuhan tunjukin itu. Jadi kalau doa tidak perlu aneh-aneh, kalau ngomong juga tidak perlu aneh-aneh, sederhana aja. Amin. Jadi saudara, Bu, maaf Tuhan, aku mau buat getuk. Kamu tuh getuk aja omong lo, rasane kayak di surga, enak ini mana? Sekejap entek sudah habis. Kenapa? Karena doa yang benar pasti ada kuasanya. Amin. Jadi saudara, bukan saya mengajarkan saudara seperti apa gitu, enggak, tapi saudara belajar ya. Tuhan, saya mau olahraga, gitu. Ada teman saya, Tuhan, saya mau olahraga, tapi Tuhan ada aja, jadi sandalnya, sepatunya enggak ada, kaosnya enggak ada, terus tiba-tiba sobek, bajunya itu sobek, jadi dia ganti itu sampai 1,5 jam lah baru keluar, jadi padam. Begitu dia jalan, keringetan semua, jalan sehari-hari, akhirnya aduh kepanasan, besok agak pagian aja dah, besok tak siapin malam-malam gitu. Begitu sampai di perempatan, banyak orang, ternyata terjadi perampokan. Nah, kenapa Tuhan izinkan itu? Karena ada hal yang tidak baik. Barulah dia lemes, bengong. Jam berapa? Jam 6, maaf, jam 5 masih petang, jam 5 terjadi perampokan. Duh, biasanya kan ada penjaganya, ya kali ini penjaganya nggak masuk. Wah, serem ya, bahaya ya. Baru dia sadar kenapa diizin semuanya itu berhenti sejenak. Amin. Jadi saudara tidak boleh marah kalau saudara harus beli ini, ternyata tidak ada. Pujilah nama Tuhan, karena Tuhan baik. Tuhan jadikan kita menjadi dalam perlindungannya. Amin. Sukacita ikut Tuhan. Masa sukacita enggak? Coba kiri kanan. Sukacita enggak? Delok sik, Bu, nek diberkati ya apa? Loh, ikut Tuhan kok diberkati? Ikut Tuhan, cinta Tuhan, pasti Tuhan berkati. Betul enggak? Karena Tuhan itu segala-galanya bagi kita. Apa yang tidak dipikir oleh kita itu disediakan. Amin. Jadi kita nggak perlu bertele-tele. Kita hanya berkata pada Tuhan, aku ini butuh ini. Belum dijawab, ya wes mengalir, besok lagi nggak boleh bosen ya. Boring aku. Saya tidak tahu nama boring waktu itu. Saya tanya sama teman saya, boring itu apa? Yos tegek. Oh, jadi doanya tegek yo. Saya bilang, siapa sih ngomong? Iku biasa kita ngomong ngono boring, bungkring kan. Itu ini kata-kata yang tidak baik. Itu saya bilang, jangan suka ngomong gitu, tidak baik. Iya, pancane dasar itu. Jadi saudara, mari kita imani bahwa Tuhan itu sudah memberikan tempat kemah yang indah untuk kita. Hendaknya kita akan selalu waspada dalam segala perkara, ya. Kita doa. Ada satu kesaksian sebelum saya tutup, saudara. Ada seorang anak Tuhan satu keluarga, ya. Tiba-tiba tengah malam jam 2 itu dia telepon saya dan dia nangis-nangis, dia bilang anaknya yang umur 9 tahun itu hilang, ya. Karena dia bersama dengan teman-temannya mancing, ya. Akhirnya saya berdoa, kalau saya berdoa harus ada penglihatan, enggak. Saya berdoa ya biasa aja, terusnya Bu yang sabar. Tapi anak ini tidak diketemukan, dicari sak kampung gak ketemu, saudara. Karena itu tempat yang luas, ya, yang dalam dan yang luas. Jadi bayangannya ya pasti mati. Tapi di mana jasadnya gitu loh, saudara. Hanya saya bilang ya sudah mengalir aja. Hanya dia tanya orang pinter. Katanya dia sudah diambil, sudah mati, tapi nggak tahu jasadnya kemana. Terus saya bilang sama ibu ini, ibu kalau percaya sama Tuhan jangan mendoa. Tapi saya bingung, rasa di mana gitu.
ibu itu bukan alasan ibu. Seorang ibu memang ketakutan kehilangan anak, Bu, tapi ibu tidak boleh menduakan Tuhan. Iblis nanti ambil alih. Iya, aku tidak tahu, maaf no. Jangan minta maaf sama saya, Bu, karena doanya tidak bisa nyambung, Bu, nanti. Iya, saya minta maaf. Ya, berdoa sama Tuhan, minta maaf ya. Ya, hanya saya tidak tahu minta maaf bagaimana. Hanya saya berdoa. Hari kedua tidak ada apa-apa. Hari ketiganya, saudara, saya melihat ada ranting yang panjang, jadi akar pohon itu panjang, rantingnya juga panjang tuh ke sana arahnya, ke kanan. Tapi di situ ada sesuatu yang nyangkut. Begitu saya deketi, ternyata anak. Berarti mungkin ini yang dulu sudah biru semua. Hanya saya bilang sama ibu bertahan ya. Ibu tidak boleh histeris ya. Ibu harus tatak ya. Tidak apa-apa, pokoknya anakku harus ketemu, harus tak kubur apa bla bla bla. Tapi ibu tidak boleh histeris ya. Saya bilang gitu. Maaf Bu, saya tidak bisa datang ke sana karena ini kan luar pulau. Saya tahu ibu ini repot ini gitu. Ya udah tidak apa-apa. Tolong di mana anak saya berada. Tidak tahu Bu, kita doa aja, doa menyembah 2 jam saudara. Kita menyembah. Mengapa Tuhan izinkan? Karena Dia melihat hati ibu ini. Kalau hati ibu ini mendua, tidak bisa masuk. Dengarkan? Mendua tidak bisa masuk. Lalu ibu begitu ikhlas membuka hati, barulah dibuka. Seperti itu. Jadi itu satu perundingan dengan Tuhan kalau kita punya kesalahan. Begitu dibuka, barulah kelihatan bahwa ada akar, ada pohon. Nah, saya ngomong aja ada akar, ada pohon. Langsung begitu amin, langsung dia lari, dia bilang, ya Bu, saya tahu tempatnya. Ternyata ada di sana. Jadi pada intinya saudara, Tuhan itu memberikan waktu kepada kita. Hanya dia bertanya sama saya, Bu, anak saya itu memang sudah mati, waktunya mati, atau memang nyangkut di bawah roh jahat? Ibu, selama Tuhan itu berkarya dalam hati ibu, ya, kalau anak ini sudah waktunya tiba, ya sudah kita terima. Tapi kenapa dengan kenyataan seperti ini? Karena anak ini mau, Bu. Karena dia sudah diingat sama temennya bahwa dia tidak boleh masuk ke dalam, dia masuk ke rawa itu. Masa anak saya itu penakut? Maaf Bu, saya tidak tahu. Tapi Tuhan bicara seperti itu. Iya itu, tidak tahu. Ternyata begitu tanya sama temennya gitu sih. Jadi semuanya itu tergantung dari pribadi. Makanya kalau kita berdoa itu keluarga itu dibawa saudara. Ya, supaya dengan pelanggaran apapun kayak Ayub, pelanggaran anak kayak pun dilindungi. Kenapa? Karena kita mendoakan. Jadi kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu selalu memberikan kuasa atas kehidupan kita. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Amin. Besok pada hari Rabu itu adalah hari terakhir ya. Kita akan bicara mengenai tentang roh yang gentayangan, mengapa kok terjadi. Nanti kita akan khotbahkan itu supaya saudara mengerti bahwa itu setan, ya. Kita tidak boleh nanti kita masukin itu. Nah, sekarang yang saya mau adalah firman yang saudara dengar itu, saudara, jangan sampai saudara lupa bahwa kasih setia Tuhan itu harus dirasakan dalam hidup kita. Dan kalau kasih setia Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita, maka dalam perjalanan kita itu berkat Tuhan itu akan ada. Dan itu membuat kita terpesona. Kenapa? Karena apa yang tidak dipikirkan oleh kita, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Ya, itulah firman Tuhan. Dan besok kita akan lanjutkan pada hari Rabu. Tolong datang saudara, jangan sampai enggak, karena saudara punya satu kesaksian dan juga punya PR supaya saudara juga hari bertambah mengenal kasih Tuhan di tengah.